Yang tersisa cuma tulang yang berserakan. Bener-bener gak ada sisa sama sekali. Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dan gue Mira, host yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror, semua yang menyangkut tentang misteri. Di video kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus sugar baby dan sugar daddy yang berakhir horror. Gak cuma terjadi di luar negeri, tapi juga di sekitar kita. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kasus Michael McNew. Pada tahun 2013 di Pennsylvania, Michael McNew bertemu dengan penari erotis bernama Jennifer Mirisi di sebuah klub malam. Pertemuan ini menjadi awal dari hubungan gelap antara Michael dan Jennifer meskipun umur mereka terpisah 30 tahun. Bisa dibilang terjadilah hubungan sugar baby dan sugar daddy. Michael membiayai semua kehidupan Jennifer yang sudah memiliki satu anak dan merupakan janda. Kebutuhan Jennifer banyak guys, terutama uang listrik rumahnya yang bisa mencapai 20 juta rupiah ya, atau setara dengan $1.200 pada saat itu. Buka usaha percetakan kali ya si Jennifer di rumahnya. Michael sendiri seorang pebisnis di dunia obat-obatan. Michael sudah bercerai dengan istrinya dan punya 2 anak yang sudah tinggal mandiri di rumah masing-masing. Semenjak berhubungan dengan Jennifer, Michael selalu mengutamakan kepentingan Jennifer, bahkan di atas kepentingan anak-anaknya sendiri. Bahkan, asuransi hidup Michael diatasnamakan untuk Jennifer. Sebucin itu si Michael ini guys. Sampai suatu hari, Jennifer tiba-tiba punya pacar beneran. Bukan sugar baby, tapi bener-bener pacar. Dan pacarnya ini bukan Michael. Michael langsung marah dan gak terima kalau Jennifer punya pacar. Jadi Michael mengancam kalau Jennifer gak mau putus dari pacarnya, Michael akan berhenti membiayai kehidupan Jennifer. Jennifer yang selalu berada di bawah pengaruh obat-obatan yang terlarang ya, panik dan bingung. Michael bahkan mengusir Jennifer dari rumahnya. Lalu tiba-tiba pada 8 Agustus, pengurus rumah Michael menemukan jenazah Michael sudah membusuk di dalam rumah dengan luka tembakan. Setelah diinvestigasi polisi, Jennifer terbukti bersalah dalam kasus ini dan di pengadilan dihukum seumur hidup di penjara. Kasus berikutnya, kasus Atlantuya. Mari kita ke negeri jiran Malaysia. Di tahun 2006, ada sebuah skandal yang melibatkan seorang model cantik bernama Atlantuya Sharibu yang jasadnya ditemukan meledak. Atlantuya lahir pada tahun 1978 di Mongolia. Atlantuya dibesarkan di Rusia, disekolahkan di Perancis dan China. Jadi Atlantuya ini fasih berbahasa Inggris, Perancis, Mandarin, dan Rusia. Atlantuya sehari-harinya bekerja sebagai guru, model, dan penerjemah. Emang super sekali ini wanita. Selama bekerja sebagai model, Atlantuya sering kali pergi ke negara-negara lain karena dapat job dari luar negeri. Nah, di tahun 2005, Atlantuya dapat job untuk ke Hong Kong. Di saat yang bersamaan, Najib Razak, seorang politisi dari Malaysia yang waktu itu belum menjadi Perdana Menteri, sedang ada urusan pemerintahan juga di Hong Kong. Dan disinilah 2 orang ini bertemu, Atlantuya dan Najib Razak. Yang akhirnya mereka berdua menjalin hubungan gelap. Meskipun saat itu posisinya Najib Razak sudah punya istri. Dan Atlantuya tahu. Bahkan nekat pindah ke dalam rumah Najib Razak sesampainya di Kuala Lumpur. Nah, kehadiran Atlantuya inilah yang nantinya akan menjadi pemicu nasibnya sendiri yang berakhir tragis. Suatu hari Atlantuya diculik hingga dibunuh dengan cara ditembak oleh para penculik. Gak cuma sampai situ aja. Jasad Atlantuya juga diledakkan dengan bom C4, jenis bom spesial yang membuat jasad Atlantuya hancur tidak bersisa. Hal ini sangat mengejutkan karena bom jenis C4 sendiri bukan bom jenis biasa melainkan spesifik dan khusus hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu demi kepentingan militer. Dan ini adalah kasus pengeboman mayat manusia dengan jenis bom C4 pertama kali di dunia. Jadi waktu polisi menemukan jasad Atlantuya, yang tersisa cuma tulang yang berserakan. Benar-benar gak ada sisa sama sekali. Akibat kasus ini, 3 orang polisi dan Najib Razak sendiri sempat ditangkap oleh pasukan gerakan khas Malaysia. Pengadilan mengungkapkan
Najib Razak mengakui ada hubungan spesial yang khusus dengan Atlantuya. Nah, kematian Atlantuya sendiri ternyata ada rumor lain. Disinyalir Atlantuya dibunuh berkaitan dengan pembelian kapal selam Skorpen Malaysia. Karena Atlantuya menjadi penerjemah antara Kementerian Pertahanan Malaysia dengan perusahaan DCNS yang merupakan produsen kapal selam Perancis. Dan selama proses pembelian ini terjadi, Atlantuya adalah penerjemah dokumen-dokumennya. Jadi bisa dibilang Atlantuya tahu seluk-beluk proses pembelian kapal selam ini, termasuk proses pembayarannya. Atlantuya diduga dibunuh untuk memuluskan langkah Najib Razak dalam pemilihan Perdana Menteri Malaysia di tahun 2009. Dan jujur, waktu gue tinggal di Malaysia, nyebut nama Najib Razak aja itu gak bisa di tempat umum guys. Serem, pokoknya serem. Nah, katanya keberadaan Atlantuya sendiri bisa membahayakan kampanye politik Najib Razak karena takut kasus korupsi kapal selam ini terbuka. Tapi ada versi lain juga yang mengatakan pembunuhan Atlantuya sebenarnya diprakarsai oleh istri sah Najib yang bernama Rosmah Mansor. Motifnya karena cemburu Najib Razak selingkuh. Hingga saat ini, kasus ini masih tidak jelas dan tidak diusut oleh pengadilan karena Najib Razak di tahun 2009 menjadi Perdana Menteri. Siapa yang berani memproses kasus ini? Nyebut namanya aja nggak berani. Dan akhirnya di tahun 2018, Najib Razak lengser dan sampai sekarang Mongolia masih mendesak pemerintahan Malaysia untuk mengusut kasus ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ini kasus benar-benar kayak drama di kehidupan nyata. Oke, kita lanjut ke kasus berikutnya. Gemeter juga gue ceritain kasus tadi. Kasus Ekaterina Semokina. Sekarang kita pindah ke Rusia. Pada Maret tahun 2020, Dr. Olga Semokina datang ke apartemen anaknya yang bernama Ekaterina Semokina karena entah sudah berapa hari Ekaterina gak ada kabar. Saat Dr. Olga masuk ke dalam apartemen, dia melihat ada koper besar berwarna merah di tengah-tengah ruangan dan ada bau busuk. Dr. Olga yang merupakan dokter langsung gugup dan dengan hati-hati dan takut, Dr. Olga membuka koper yang dia lihat ini. Dan waktu koper terbuka, di dalamnya ternyata ada jenazah Ekaterina yang tanpa busana dan dalam posisi terlipat. Ekaterina adalah seorang influencer atau beauty blogger yang berasal dari Rusia, berumur 24 tahun, dan cukup terkenal. Sewaktu diselidiki oleh polisi, dengan cepat polisi langsung mengungkap siapa dalang dan pelaku di balik kasus ini. Maxim Gareyev ditangkap dan akhirnya mengaku telah menusuk Ekaterina karena tersinggung dibilang kurang kaya saat mereka sedang berhubungan. Maxim sendiri mengaku Ekaterina memang seorang model, tapi sebagai sampingan juga bekerja sebagai wanita bayaran. Tapi kedua orang tua Ekaterina yang mendengar hal ini langsung membantah. Kedua orang tua Ekaterina merupakan dokter yang sukses, dan mereka yakin Ekaterina bukan wanita seperti itu. Kedua orang tua Ekaterina mengaku sebelum Ekaterina meninggal, anak mereka di-blackmail, diancam oleh beberapa temannya bahwa mereka akan menyebarluaskan foto-foto seksi Ekaterina di internet. Dan sampai sekarang kedua orang tuanya masih curiga ada cerita lebih di balik kematian Ekaterina. Dan anehnya, lembaga hukum Rusia hanya menghukum Maxim 9 tahun di penjara. 9 tahun. Cerita selanjutnya, kasus Holly Angela Ayu. Sekarang kita pindah ke Indonesia. Pada September 2013, Holly Angela Ayu yang berumur 37 tahun ditemukan meninggal di apartemen Kalibata City. Holly adalah seorang istri sirih dari Gatot Supriyartono, seorang auditor utama di Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Holly dan Gatot menikah secara diam-diam di tahun 2011, saat Gatot masih memiliki kekayaan sekitar 3,5 miliar. Tapi ternyata hubungan mereka cuma seumur jagung. Emang umur jagung berapa ya? Nggak berlangsung lama, karena ternyata Holly menuntut Gatot untuk menceraikan istri sahnya. Dan karena stres, Gatot menyuruh 5 orang yang dia bayar untuk menghabisi nyawa Holly di Kalibata City. Kalibata City. What's wrong with Kalibata City? Apartemen Kalibata City maksudnya. 5 orang ini adalah Surya Hakim, Abdul Latif, El Rizky, Ruski, dan Pagon. Ruski dan Pago masih buron. Gua takut. Sedangkan Gatot untuk membuat alibi berangkat ke Australia. Nah, rencana ini sebenarnya sudah sangat rapi guys.
Tapi ternyata waktu rencana ini dijalankan, ada sebuah tragedi yang membuat rencana ini gagal total. El Rizky, salah satu orang yang dibayar untuk menghabisi Holly, gak sengaja jatuh dari apartemen Holly di lantai 9 waktu berusaha untuk kabur setelah menghabisi Holly. El Rizky jatuh dan langsung meninggal. Jasad El Rizky inilah yang akhirnya membongkar semua rencana Gatot. Polisi akhirnya berhasil menangkap Gatot dan menetapkannya sebagai tersangka karena terbukti menjadi otak pembunuhan. Gatot dijerat pasal berlapis, pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Harusnya bisa dihukum mati atau seumur hidup di penjara. Tapi di tahun 2014, divonis oleh Majelis PN Jakpus hanya 9 tahun di penjara. Begitu juga dengan orang-orang suruhannya yang tertangkap dan terbukti menghabisi Holly. Kenapa 9 tahun? No comment. Oke guys, itu tadi kasus-kasus menyangkut sugar baby, sugar daddy, simpanan yang berakhir horor dan tragis. Moral dari story atau dari video ini, jangan punya hubungan gelap. Jangan aneh-aneh, jauhi maksiat guys, karena ujungnya tidak pernah baik. Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video. Please take care, stay safe, stay at home, dan thank you so much udah selalu mendukung Ruang Gelap. Stay alive.